Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Ya, jadi kalau kita 1000 tahun bagi Tuhan bisa satu hari. Jadi perspektif waktu itu sudah harus bisa menyadari, harus bisa kita mengerti. Karena Tuhan mampu melakukan pekerjaan, perkara-perkara yang bagi kita harus kerjakan itu ratusan tahun, bagi Tuhan bisa hanya detik. Tetapi sebaliknya bisa Tuhan perpanjang. Waktunya kita mungkin mengerjakan ini, manusia mengerjakan hanya 2 jam, tapi Tuhan buat berhari-hari. Contohnya apa? Saudara, seringkali saya katakan jarak ibu kota Mesir ke Kanaan itu 800 km. Mereka berjalan dari Mesir ke tanah Kanaan berapa tahun? 40 tahun. Kalau kita hitung-hitung saudara, sebenarnya kalau orang Israel, saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka bisa berjalan 20 km per hari, berarti kan hanya hitungan 40 hari. Tapi Tuhan bawa 40 tahun. Menurut manusia, pikir manusia, hanya 40 hari kok sebenarnya. Atau mungkin bisa 2 minggu. Kalau mungkin saudaraku tidak mengalami banyak rentangan, tantangan. Tetapi lihatlah Tuhan membawa mereka berputar-putar. Di proses Tuhan terus menerus. Dibawa Tuhan mereka di jalan yang lebih baik menurut Tuhan. Supaya mereka, saudaraku, mengalami prosesnya waktu Tuhan. Ya, itu perbedaan waktu saudara. Dan bahkan kita lihat, kalau Tuhan bisa mengubah air menjadi anggur. Hitungan berapa hari? Hitungan berapa hari air yang kemarin menjadi anggur? Enggak pakai hari. Berapa jam? Pakai jam kan? Enggak kan? Isi, setelah selesai diisi bagaimana? Jadi anggur. Cedok jadi anggur. Saudara tahu pembuatan anggur itu berapa lama? Buah anggur menjadi minuman anggur. Prosesnya itu saudara tahu berapa lama? Supaya bisa menjadi minuman anggur yang sehat. 10 sampai 40 hari. Itu prosesnya saudara. Proses yang benar. Tapi Yesus buat apa? Hitungan beberapa menit. Kalau boleh saya katakan setelah selesai tempayan itu diisi, cedok jadi anggur. Suka-sukanya Tuhan. Tapi saudara harus sadar, saya harus sadar bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Kita harus sungguh-sungguh memiliki kesiapan hati. Tuhan tidak pernah dibatasi waktu. Dia tidak pernah dibatasi oleh ruang. Saudaraku, sikap kita dikatakan firman Tuhan tadi supaya kita berjaga-jaga dan sadar. Berjaga-jagalah dan sadarlah. Ya, jadi Bapak Ibu kiranya disadarkan oleh firman Tuhan ini. Saya tidak pintar berkata-kata untuk meyakinkan lebih lagi. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak yakin lagi dengan firman yang saya sampaikan hari ini, saya rasa saudaraku, saya sudah bingung. Mau meyakinkan bagaimana lagi saya untuk menyatakan kepada saudara bahwa kedatangan Tuhan itu pasti terjadi, cuman persoalan waktu berbeda antara kita dengan Tuhan. Waktu Tuhan pasti digenapi. Kedatangannya pasti. Nah saudara yang dikasihi, jadi Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Meskipun terasa lama, Tuhan tidak melupakan janji kedatangannya saudara. Tidak akan lupa, dia akan pasti datang. Penundaan saudaraku bukan karena Tuhan lalai, melainkan karena kasihnya. Kata Petrus yang begitu dalam kepada kita. Tuhan masih ingin memberi waktu. Tuhan masih memberi kesempatan. Kapan anakku ini sadar? Kapan anakku ini ngeh? Kapan anakku ini bisa terkoneksi dengan aku? Soalnya dia sudah bayar harga dengan saudara dan saya. Dia sudah mati kepada saudara dan saya. Harga darahnya itu mahal bagi dia. Dan dia tidak mau harga darah yang dibayar kepada saudara sia-sia. Kecuali saya tidak mau peduli. Dan ini sesuatu yang pasti. Supaya kita bisa paham bahwa kedatangan Tuhan sesuatu yang pasti. Haleluya. Haleluya. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, kita persiapkan diri kita. Saudara yang dikasihi dalam nama, persiapkan dirimu, persiapkan hidupmu, persiapkan kerohanianmu. Persiapan kita untuk hari Tuhan itu apa? Hiduplah berbalik, hiduplah bertobat. Ya, 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia mengkehendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat.